Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau tepatnya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang menemui titik terang setelah polisi menetapkan 5 orang tersangka. 5 tersangka kasus Subang itu adalah Muhammad Ramdhanu, Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arigi dan Abi. Kasus pembunuhan itu makin terang setelah polisi melakukan olah TKP ulang. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dari serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka, penyidik mulai menemukan motif dari pembunuhan tersebut. Dalam olah TKP kemarin, kata dia, digambarkan oleh tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu, di mana posisi korban saat peristiwa itu terjadi dan dibunuh menggunakan apa. Selain itu, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional milik salah satu tersangka, Yosep Hidayah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kata dia, ditemukan fakta bahwa yayasan tersebut legal. Namun, didapati data siswa fiktif pada yayasan tersebut. Saat ini, pihaknya masih menghitung berapa jumlah siswa fiktif setiap tahunnya untuk tingkat SMP dan SMK. Dari pemeriksaan terhadap yayasan tersebut, kata dia, penyidik kemudian melakukan pendalaman kaitan dengan motif pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini, 55, dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Sedikit banyak kita sudah mulai terbuka, kalau sudah klop semua keterangan kita sampaikan, ucapnya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih terus diselidiki oleh polisi. Hari ini, Kamis, 26 Oktober 2023, terungkap fakta-fakta terbaru mengenai kasus Subang tersebut. Di antaranya mengenai para tersangka kasus Subang dan kedatangan LPSK. Dugaan sengketa yayasan makin menguat. Dibunuhnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu belum diketahui dengan jelas apa penyebabnya. Namun, masalah yayasan ditengarai menjadi pangkal tewasnya Tuti dan Amalia. Yayasan yang dimaksud adalah Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dimiliki keluarga Yosep Hidayah. Tuti Suhartini sendiri, bersama anaknya juga merupakan pengelola yayasan tersebut. Sementara Yosep Hidayah, dia tak ikut mengelola yayasan. Konflik yayasan menguat terutama karena tersangka lain. Mimin Mintarsih sebelumnya juga menjadi pengurus yayasan sebelum digantikan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Terkini, kabar tak sedap mengenai yayasan kembali muncul. Yang membuat Yoris yakin, pasca pembunuhan ibu dan adiknya tersebut, Yosep sempat meminta dirinya untuk mencairkan dana yayasan. Bahkan kata Yoris, papahnya menyuruh Danu untuk memegang jabatan bendahara pasca meninggal ibu dan adik tercintanya. Yoris menuturkan, setelah beberapa bulan setelah peristiwa pembunuhan ibu dan adik saya, Yoris mengaku kaget dirinya dinonaktifkan oleh ayahnya dari jabatan ketua yayasan. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Dalam melakukan aksinya, tentunya Yosef tidak sendirian. Dia dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka M. Ramdhanu alias Danu yang dicocokkan dengan olah TKP. Dugaan soal Yosef dibantu oleh tersangka lain saat melakukan eksekusi pun, kata dia, muncul berdasarkan hasil autopsi terhadap jenazah korban. Di sini aja Pak, nggak nyampe deketin. Oh, oke. Butuh visual Pak.